Teknik negosiasi merupakan proses yang sering digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, untuk memperoleh kesepakatan bisnis, menjalin kerjasama, atau bahkan meluruskan masalah sengketa. Untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari proses perundingan, maka kita harus menerapkan strategi yang tepat saat bernegosiasi. Kamu dapat menerapkan beberapa teknik negosiasi seperti berikut ini. Yang pertama, meningkatkan kemampuan mendengar. Kemampuan menjadi pendengar yang baik sama pentingnya dengan kemampuan berbicara. Sebab, ketika mampu menjadi seorang pendengar yang baik, maka kamu mampu memahami yang lawan ingin bicarakan. Kemampuan mendengar bahkan lebih vital, sebab ini erat kaitannya dengan keterampilan membaca situasi. Selanjutnya, kamu dapat memperkirakan bagaimana menggiring proses negosiasi agar hasilnya sesuai dengan harapan dan keinginan. 2. Pikirkan posisi lawan. Tidak hanya fokus dengan apa yang kamu inginkan saja, tetapi juga perlu untuk memikirkan bagaimana posisi dari pihak lawan. Dengan begitu, kamu juga bisa memahami kira-kira apa kebutuhan, keinginan, dan juga kehendak dari pihak lawan. Ketika berhasil mencapai titik ini, kamu akan lebih mudah mengambil strategi yang seterusnya. Jadi, kamu bisa memperoleh langkah yang tepat untuk mengakhiri sengketa. 3. Persiapan yang matang. Jika bertempur tanpa persiapan, tentunya ini adalah hal yang gegabah dan sangat disayangkan. Ada berbagai persiapan yang penting untuk kamu lakukan. Antara lain, yaitu mencari tahu secara detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pihak lawan, menetapkan tujuan negosiasi, menganalisis pokok masalah, mempersiapkan solusi, serta memperkirakan metode yang akan kamu gunakan untuk berdiskusi nantinya. Ketika persiapan sudah dilakukan dengan matang, maka kamu dapat tampil lebih percaya diri untuk menghadapi negosiator dari pihak lawan. 4. Membuat penawaran yang logis. Utamakan untuk membuat penawaran yang logis dan sesuai dengan keadaan. Hindari membuat penawaran yang terlalu tinggi dan keluar jauh dari jangkauan. Sebab, hal ini justru akan membuat proses diskusi berjalan dengan alot, lambat, dan pastinya akan bertele-tele. Berekspektasi tinggi dalam beberapa hal memang sah-sah saja. Namun kamu juga perlu untuk tetap rasional dalam memberikan penawaran. Sebab salah satu penyebab diskusi berjalan alot adalah karena salah satu pihak memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, sehingga proses perundingan sulit mencapai titik temu dan susah mencapai kesepakatan. 5. Berpegang teguh pada prinsip. Pada prosesnya, perundingan mungkin menawarkan berbagai peluang bagimu untuk goyah dan melemah dengan tujuan awal. Namun sebagai negosiator yang baik, hal tersebut sebaiknya kamu hindari. Sebab apabila terbawa perasaan, negosiasi akan berhenti pada titik tersebut tanpa mencapai hasil yang kamu inginkan. Pada umumnya, lawan akan mencari celah yang membuat pihak penentang terpancing untuk mengerti dan berempati dengan mereka. Selanjutnya, hal itulah yang membuat perlawanan dari pihakmu melemah dan usaha jadi kendor. Ketika hal itu terjadi, ingatlah mengapa proses negosiasi ini berlangsung dan apa tujuan yang ingin kamu capai. Bertoleransi memang tidak salah, namun apabila terlalu terbawa suasana dan melupakan tujuan awal, tentu hal ini tidak dibenarkan karena bisa menjadi salah satu faktor yang membuka pintu kegagalan. 6. Hindari sikap emosional. Ketika melakukan perundingan,
sangat penting untuk melibatkan kecerdasan emosional. Upayakan untuk tetap tenang dalam prosesnya dan jangan terlalu memperlihatkan emosi. Apapun jenis perasaanmu, seperti senang, marah, ataupun yang lainnya, usahakan untuk tidak memperlihatkannya pada lawanmu. Karena gestur dan bahasa tubuh negosiator juga berperan penting dalam kesuksesannya melakukan perundingan. Jika kamu terlihat gelisah, tertekan, atau marah, maka lawan dengan mudah akan membaca emosimu. Selanjutnya, mereka akan bersikap lebih frontal dalam melakukan penyerangan, dan kamu akan berpotensi untuk kalah dalam perdebatan. 7. Bersikap adil. Kamu juga perlu berlaku adil dengan mendengarkan pendapat dari lawanmu. Kamu harus mempersilahkan lawan untuk mengemukakan pendapat dan juga mengajukan penawaran versi mereka. 8. Menyiapkan alternatif. Sebagai negosiator yang baik, sangat penting bagimu untuk mempersiapkan langkah lain sebagai alternatif. Jadi, ketika proses perundingan ini mencapai titik buntu, alternatif itulah yang dapat kamu gunakan sebagai rencana cadangan. Rencana alternatif ini merupakan cara bagi negosiator untuk membawa perundingan ke tahap yang berbeda dan membuka perspektif baru. Nah, itu tadi 8 cara bagaimana kita untuk bernegosiasi. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan tetaplah jadi hebat.